Pemirsa, viral di media sosial sebuah mobil SUV menyalakan lampu strobo dan lampu hazard, melaju berkecepatan tinggi nyaris menyerempet mobil lainnya. Bahkan mobil melaju tak terkendali hingga ban belakang menaiki pembatas jalan di Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Video amatir menunjukkan sebuah mobil mewah melaju kencang mendahului mobil di depannya hingga nyaris menyerempet mobil lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Bahkan roda ban belakang mobil ini sempat naik ke pembatas jalan dan terus tancap gas hingga viral di media sosial. Mobil Pajero ini juga menyalakan lampu strobo dan lampu hazard. Kepolisian dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pengemudi mobil Pajero tersebut. Ulah pengemudi mobil tersebut telah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perilaku, ugal-ugalan perilaku penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, siapapun itu pasti. Ya, termasuk yang saat ini sedang kita kembangkan, mungkin seperti rekan-rekan sudah monitor, bahwa etle kita sekarang ini menangkap semua perilaku-perilaku kesalahan. Apapun kendaraan yang dibawa akan tercatat, merekod oleh kamera dan akan kita tindak lanjuti. Pihak kepolisian tidak akan membiarkan setiap pelanggaran maupun pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya apapun alasannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, narkoba jenis sabu seberat 10 kg diamankan dari seorang kurir anggota jaringan narkoba di Tangerang, Banten. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya. Polisi mengamankan S, seorang kurir narkoba di pinggir jalan di kawasan Tangerang, Banten. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan kardus kecil dari dalam mobil pelaku. Saat dibuka, polisi menemukan 2 paket narkoba jenis sabu. Usai interogasi, petugas mengembangkan kasus dan kembali menggeledah lokasi lain yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Hasilnya, ditemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang narkoba jenis sabu dengan total mencapai lebih dari 8 kg. Sehingga total sabu yang diamankan lebih dari 10 kg. Pada hari ini kami telah mengamankan tersangka pelaku narkoba atas nama inisial S dengan barang bukti seberat 10 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin di wilayah Tangerang. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja terluka akibat sabetan senjata tajam setelah terlibat perkelahian dengan kelompok remaja lainnya di Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian polisi menangkap 3 orang yang diduga telah melukai korban. Anggota Polsek Bogor tengah menangkap 3 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap 3 remaja di Bogor, Jawa Barat. Ketiganya diamankan berikut barang bukti senjata tajam seperti pedang dan parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Sebelumnya 3 orang remaja ditemukan warga dalam kondisi terkapar di jalanan dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam. Mereka sebelumnya diketahui terlibat perkelahian dengan kelompok lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua kelompok itu rupanya sudah saling tantang di media sosial. Salah satu korban membuat janji melalui DM di Instagram untuk melakukan perkelahian antar kelompok yang kemudian dibuatlah suatu tempat yang dijadikan untuk perkelahian tersebut, yaitu di TKP. Saat ini ketiga pelaku masih diperiksa anggota Polsek Bogor Tengah. Para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan serta Undang-Undang Darurat Senjata Tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tronton tabrak truk box dan 3 motor di lampu merah Jalan Pantura, Komal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang tewas tertimpa truk, 2 orang luka berat dirawat di Rumah Sakit Komal Baru. Diduga supir tronton tidak konsentrasi sehingga tidak berhenti saat lampu merah.
Kecelakaan beruntun ini terjadi di perempatan lampu merah Comal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. Truk tronton bermuatan batu gamping menabrak truk box dan 3 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Truk tronton berhenti setelah terjun ke dalam parit. Akibat insiden ini, dua pengendara motor, Sunoto 45 tahun dan Sobri 55 tahun, tewas di lokasi kejadian. Selain itu, 2 korban luka berat, Dewi Aisyah 14 tahun dan Adelia Safira 24 tahun, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Comal Baru. Sementara sopir truk tronton Gusfian Krisna 31 tahun bersama kernetnya hanya alami luka ringan. Yang pakai motor yang kurang konsentrasi, kemudian menabrak kendaraan box di depannya, kemudian truk tersebut membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai 3 sepeda motor yang berada di sebelah kiri, kemudian terbawa ke sungai. Ini sopir truk tronton dan kernetnya masih dimintai keterangan petugas Lantas Polres Pemalang. Sementara penyebab kecelakaan diduga lantaran sopir truk kurang konsentrasi sehingga tidak berhenti saat traffic light menyala lampu merah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, kontainer 20 feet jatuh di Jalan Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur dan menimpa seorang pengendara motor. Kontainer jatuh diduga karena tidak ada penguncinya. Tambak Mayor, silakan boleh rek. Keker. Oh ya, ke sepeda aja. Warga sekitar Jalan Tambak Mayor, Surabaya dikejutkan dengan jatuhnya sebuah kontainer berukuran 20 feet dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Kontainer tiba-tiba jatuh saat truk kontainer belok dan langsung menimpa sepeda motor. Pengendara sepeda motor saat kejadian pingsan karena meloncat. Hanya sepeda motor yang tertindih kontainer. Ya nggak tahu, tiba-tiba ya, Satu gitu aja. tiba-tiba lepas aja, menimpa saya gitu. Di belakang saya nggak ada kendaraan lain. Truk kontainer tidak dilengkapi dengan pengunci sesuai standar operasional prosedur. Kontainer ini ternyata setelah saya cek ini di dalamnya untuk pengaitnya tidak ada. Dia hanya ikat dengan kawat. Jadi kekuatannya itu tidak seimbang dengan itu sehingga dia oleng sedikit bisa jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dampak dari jatuhnya kontainer tersebut sempat memicu kemacetan panjang dari arah Jalan Tambak Mayor menuju Jalan Tanjung Sari. Kasus ini ditangani jajaran Unit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tangki menabrak minibus di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu korbannya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum ditolong warga. Kecelakaan antara minibus dan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat minibus ringsek, sementara penumpangnya terjebak di dalam. Salah satu di antaranya seorang ibu hamil yang sempat histeris sebelum akhirnya ditolong warga. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat salah satu kendaraan hendak mendahului kendaraan lainnya. Namun sopir kehilangan kendali saat muncul truk dari arah berlawanan hingga langsung terjadi benturan. Arah Surabaya, yang nyalip crash. Crash mau banting kiri, nggak tutut, ada tangki, tabrak tangki. Pak, tadi satu arah. penumpangnya gimana, Pak? Penumpang yang dari Ayla sementara 2 orang yang kebetulan ibu hamil tua tadi. Selamat. Unit Laka Lantas Polres Mojokerto Kota langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.